Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Selasa 5 Juli 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian, yang pastinya mendatangkan kebahagiaan buat kita. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, Amsal yang ke-7. Kiranya firman Tuhan yang kita baca sungguh memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan pada kami. Juga atas firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan. Kau yang memampukan ya Tuhan untuk kami dapat memahami apa yang Kau maksudkan. Kau juga menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amsal pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Amsal pasal 7 ditulis ayat 1 sampai yang ke-27. Tadi saya membaca ayat sampai ayat yang ke-5. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Amsal pasal 27 ini adalah sebuah pengajaran untuk kita menjauhkan diri dari yang namanya dosa perzinahan. Mengapa orang terperangkap dengan dosa perzinahan? Sepertinya mereka tidak mempunyai daya untuk keluar dari semuanya itu. Bagaimana agar kita tidak terperangkap? Sebab kalau sudah terperangkap, sulit untuk keluar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibarat tikus, sebelum dia terperangkap, dia melihat makanan yang sesungguhnya adalah umpan. Makanan itu begitu memikat hatinya, dan akhirnya dia mencoba untuk memakan tanpa melihat efek dari makanan yang ia makan, yang merupakan perangkap, dan akhirnya tikus itu pun terjebak dalam perangkap tersebut. Demikian juga orang atau manusia yang terperangkap dengan dosa perzinahan. Orang yang terperangkap karena hanya melihat kenikmatan yang ditawarkan, meskipun sesaat dia tidak melihat bahaya yang terkandung di dalamnya. Setelah masuk dalam kenikmatan tersebut, seperti tikus tadi, ia menjadi tidak berdaya. Ia tidak sanggup melepaskan diri walaupun ia berkeinginan untuk melakukannya. Ia pasrah menunggu keputusan nasib kemana akan membawanya kemudian. Dalam ayat yang ke-22 sampai 23 demikian. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Seperti itulah orang yang terperangkap dalam dosa perzinahan. Penyebab terbelenggunya manusia dalam dosa perzinahan salah satunya adalah, kalau di dalam Amsal pasal yang ke-7 ini, ada sepak terjang dari perempuan jalang atau perempuan asing. Di sini dikatakan perempuan tunasusila. Pekerjaan mereka bukan hanya mencari nafkah. Mereka tidak peduli apakah sasaran mereka sudah beristri, sudah berkeluarga, atau masih pemuda. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, kulihat di antara yang tak berpengalaman kudapati. Tak berpengalaman ini menunjuk pada orang muda, ya.
Di antara anak-anak muda, seorang taruna yang tidak berakal budi, dan laki-laki yang meladeni profesi wanita jalang itu dikatakan Amsal sebagai laki-laki yang tidak berakal budi. Karena laki-laki itu tidak pernah memikirkan dampak dari apa yang diperbuatnya. Disadari atau tidak, ia telah memasukkan dirinya ke dalam jaring-jaring maut yang berbahaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Amsal pasal ke-7 ini menasehati kita agar kita mewaspadai. Mewaspadai di sini artinya adalah kita menghindari dari dosa yang namanya dosa perzinahan. Apakah itu berupa godaan dari wanita tunasusila ataupun godaan dosa perzinahan yang lain seperti perselingkuhan. Oleh karena itu kitab Amsal memberikan cara-cara bagaimana menghadapi ancaman dari dosa tersebut. Yang pertama, untuk kita mewaspadai dari dosa perzinahan adalah kita datang dan berseru kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Kita senantiasa dekat dengan Tuhan, tangannya terbuka untuk kita, maka kesempatan Tuhan membuka tangannya, kita selalu datang kepadanya, dekat dengannya, berseru kepadanya, mohon kekuatan untuk diberikan kekuatan menolong kita terlepas dari dosa itu. Yang kedua, untuk terhindar dari dosa perzinahan adalah memiliki komitmen yang teguh kepada didikan Tuhan. Kita terus belajar firman Tuhan, maka orang yang senantiasa belajar firman Tuhan dan tekun mempelajarinya, dia akan dibentengi oleh kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah didikan Tuhan buat kita. Sehingga ketika kita digoda dengan dosa-dosa semacam itu, kita terhindar karena firman Tuhan, didikan Tuhan yang menolong kita untuk lepas dari semuanya itu. Dan yang ketiga, tidak membiarkan pikiran kosong sehingga mengembara pada kesenangan yang membangkitkan hawa nafsu. Pikiran yang kosong ini sangat berbahaya. Karena itu mari kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, yang positif, hal-hal yang membangun diri kita maupun juga orang lain. Selain dari firman Tuhan yang mengisi hati dan pikiran kita, juga pergaulan dengan keluarga kita, dengan sesama kita, menjadikan kita tidak terlena dengan pikiran kosong yang kemudian mengembara kemana-mana, dengan fantasi yang kemana-mana, yang sesungguhnya akhirnya membangkitkan hawa nafsu, dan khususnya dosa perzinahan. Mari kita menjaga pikiran kita untuk senantiasa diisi dengan hal-hal yang baik, yang positif dan bermanfaat. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk kita mewaspadai dosa perzinahan adalah mari kita kendalikan nafsu kita dan belajar untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Tugasnya adalah mematikan setiap perbuatan dosa, baik perbuatan dosa dalam pikiran, demikian juga perbuatan dosa yang sudah dinyatakan dalam perbuatan. Kita kendalikan semuanya itu, bahkan PR kita seumur hidup adalah mematikan segala keinginan daging, keinginan hawa nafsu kita, dan terus memperjuangkan hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita meyakini ketika kita bersama dengan Tuhan, kita diberikan kemampuan semuanya itu, sehingga kita terlepas dari jebakan iblis untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa perzinahan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau keluarga ada persoalan ekonomi, itu sangat lebih mudah untuk diselesaikan persoalannya. Tetapi kalau keluarga rusak oleh karena dosa perzinahan, perselingkuhan, keluarga retak dan akhirnya hancur, itu sangat sulit sekali untuk diperbaiki.
Karena itu untuk mencegah segala kehancuran, jangan kita terpikat dengan hal-hal yang menarik menurut mata kita. Tetapi mari kita melepaskan diri dari semuanya itu, dekat dengan Tuhan, komitmen untuk senantiasa tekun belajar firman Tuhan, jangan membiarkan pikiran kita kosong dan kendalikan nafsu kedagingan kita dan menekan, mematikan semuanya itu untuk belajar hidup di dalam kekudusan. Ayat yang ke-25 mengajarkan kepada kita, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu dari jalan-jalannya. Kuasa perzinahan dapat dimatikan dengan mematikan keinginannya. Hati-hati, sebab jika kita sudah masuk ke dalamnya, sangat amat sulit untuk dilepaskan. Alihkan keinginan untuk melakukan tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pengalihannya adalah hidup kudus di hadapan Tuhan dan hidup menyembah Tuhan. Tuhan yang memberi kemampuan untuk kita melaksanakan semuanya itu. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara kami dengan firman Tuhan. Kami mau tekun belajar firman Tuhan supaya hati dan pikiran kami tidak kosong, tetapi firman Tuhan yang memenuhi hidup kami, sehingga hidup kami diterangi oleh firman-Mu, sehingga kami terlepas dari dosa, khususnya dosa perzinahan. Baik laki-laki maupun perempuan, kami punya potensi yang sama untuk melakukan perzinahan, untuk berselingkuh, untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam pernikahan kami. Tuhan mampukan kami untuk melaksanakan semuanya itu, dan kami percaya Tuhan yang menolong kami untuk dapat mengerjakannya. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya, amin.